Raja tendangan penalti Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Real Madrid bangkit dari tugas internasional dengan kemenangan 2-0 di La Liga saat bertandang ke Real Sociedad. Los Blancos mengakhiri 4 pertandingan pertama mereka di Liga dengan catatan tak terkalahkan dan mereka terpaksa berjuang di kandang sendiri di San Sebastian. Dengan peluang yang sangat besar bagi tim tamu di awal pertandingan, mereka terpaksa bertahan, karena La Real 2 kali membentur tiang gawang sebelum jeda. Namun, pertandingan berubah setelah 2 keputusan wasit setelah dimulainya kembali pertandingan, saat Vinicius Junior maju untuk mencetak gol dari titik penalti. Pengambil penalti menjadi topik diskusi besar di Madrid musim ini, dengan Carlo Ancelotti mengonfirmasi kesediaannya untuk membiarkan Vini Junior dan Kylian Mbappe bergiliran sebagai pengambil penalti, dan kapten Prancis itu sukses mengeksekusi tendangan penalti kedua malam itu. Los Blancos memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga, saat upaya mempertahankan gelar Liga Champions UEFA mereka dimulai pada pertengahan minggu, saat klub Jerman VfB Stuttgart mendarat di Madrid pada tanggal 18 September. Tahap akhir, Alphonso Davies sepakat gabung Real Madrid. Menurut laporan dari AS, upaya Real Madrid untuk mendatangkan bintang Bayern Munich Alphonso Davies sudah memasuki tahap akhir. Peta jalan dengan pemain Kanada itu telah berjalan selangkah demi selangkah ke tempat yang direncanakan klub putih itu. Bek kiri itu telah menahan semua serangan dan permainan psikologis Bayern dan telah memasuki tahun terakhir kontraknya. Mulai tanggal 1 Januari ia akan secara hukum dapat menandatangani kontrak dengan bebas untuk Madrid. Dengan demikian memberlakukan praperjanjian antara kedua belah pihak yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Menurut AS, rencana permainan Real Madrid untuk mendapatkan Davies telah berjalan sesuai rencana selama musim panas. Niat Madrid selama musim panas adalah, setelah jelas bahwa Bayern tidak akan menjual dengan harga yang murah 25 juta euro, harga maksimum yang bisa dicapai klub putih itu, untuk menyusun kembali keyakinan bahwa lebih baik menunggu hingga 2025. Filosofi klub saat ini adalah tidak melakukan negosiasi dengan klub lain dan melakukannya langsung dengan pemain yang diminatinya, dengan asumsi bahwa mereka bisa datang ke Chamartin secara gratis dan hanya perlu bernegosiasi dengan mereka mengenai bonus penandatanganan. Bagi Davies, lebih baik tidak membayar 1 euro pun sekarang. Mengingat klub dan Ancelotti menganggap bahwa dengan Mendy yang pembaruan kontraknya sedang berjalan. Laporan AS bahkan lebih jauh menyebutkan bahwa Bayern Munich telah kehilangan aura kekuatan negosiasinya dan juga bahwa semuanya tampak semakin jelas. Ancelotti sebut Rodrigo kurang dihargai di Ballon d'Or. Carlo Ancelotti memberikan komentar terkait kekecewaan Rodrigo Gus yang tak masuk dalam daftar kandidat peraih Ballon d'Or tahun ini. Pengumuman 30 nominasi Ballon d'Or selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Namun, kejutan terjadi ketika nama Rodrigo Gus tidak muncul dalam daftar tersebut. Sang penyerang Real Madrid yang telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim lalu merasa sangat kecewa. Kemampuannya bermain di berbagai posisi seringkali menjadi sorotan. Namun justru hal inilah yang dianggap sebagai salah satu alasan mengapa ia tidak masuk nominasi. Banyak pihak berpendapat bahwa para juri Ballon d'Or terlalu fokus pada statistik individu dan kurang memperhatikan kontribusi pemain secara keseluruhan bagi tim. Kasus Rodrigo ini membuka perdebatan mengenai kriteria penilaian penghargaan individu dan bagaimana seharusnya seorang pemain dinilai. Dia kurang dihargai dalam pemilihan Ballon d'Or dan saya memahami rasa frustasinya di sana karena dia layak masuk dalam daftar 30 pemain tanpa keraguan. Seseorang telah melupakan apa yang dia lakukan di Liga Champions tahun lalu, mencetak gol di kedua pertandingan melawan City dan memainkan peran penting. Saya memahami komentarnya. Menjadi seorang pemain serba bisa merupakan sebuah keuntungan, baik baginya maupun bagi kami. Karena kami memiliki seorang pemain yang dapat bermain di semua posisi dan selalu tampil di level yang sangat tinggi, ujar Ancelotti dilansir dari laman resmi klub.
Andriy Lunin happy teken kontrak baru di Real Madrid. Kiper asal Ukraina, Andriy Lunin, mengaku sangat bahagia usai dirinya memperpanjang masa bakti di Real Madrid hingga musim panas tahun 2030 mendatang. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid mengonfirmasi telah memperpanjang masa bakti Andriy Lunin yang sempat dipertanyakan terkait masa depannya di Santiago Bernabeu. Kiper asal Ukraina tersebut telah menekan kontrak baru hingga musim panas tahun 2030 mendatang. Lunin bergabung dengan Madrid pada tahun 2018 pada usia 19 tahun dan telah menjadi bagian dari tim utama sejak tahun 2020. Selama berkostum Los Blancos, ia telah memenangkan 10 trofi, 2 Liga Champions, 1 Piala Dunia antar klub, 2 Piala Super Eropa, 2 gelar La Liga, 1 Copa del Rey dan 2 Piala Super Spanyol. Lunin juga merupakan pemain internasional penuh untuk Ukraina dan terlibat dalam Euro 2024 di Jerman. Dia juga masuk dalam daftar nominasi untuk meraih trofi Yasin, yang diberikan kepada penjaga gawang terbaik pada musim 2023-2024. Penampilannya sangat penting dalam membawa Madrid meraih 3 gelar musim lalu, Liga Champions, La Liga dan Piala Super Spanyol. Saya sangat bahagia bisa berada di klub terbaik di dunia untuk beberapa tahun lagi. Sejak hari pertama, klub ini membuat saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya merasa sangat nyaman dan senang berada di tempat terbaik untuk perkembangan profesional dan pribadi saya, ujar Lunin kepada Real Madrid TV. Keran gol Vinicius Junior macet. Begini kata Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti memberikan komentar terkait menurunnya performa Vinicius Junior di awal musim ini. Performa Vinicius Junior bersama Real Madrid di awal musim ini mendapatkan sorotan tajam. Pasalnya, bintang asal Brasil tersebut mengalami penurunan performa dalam urusan membobol gawang lawan. Dari 5 penampilannya di semua kompetisi, Vinicius baru mencetak 1 gol dan menyumbangkan 3 assist. Buruknya penampilan Vinicius lantas membuat sejumlah pihak mulai melancarkan kritikan. Meski demikian, Carlo Ancelotti tetap memberikan pembelaannya. Ancelotti menegaskan bahwa Vinicius tetap menjadi pemain yang penting bagi Los Blancos terlepas dari fakta ia masih kesulitan mencetak banyak gol. Ancelotti mengaku hanya tinggal masalah waktu saja bagi Vinicius menunjukkan performa terbaiknya di atas lapangan. Ia tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Namun ia tetaplah seorang pemain yang sangat penting bagi kami. Karena ia menjadi penentu dalam memenangkan Piala Super Eropa dengan asisnya. Memang benar dia tidak mencetak gol sesering yang dia lakukan sebelumnya. Tetapi kami tidak terburu-buru. Tim telah mencetak gol. Ia telah terlibat dan performa Vinicius adalah hal terakhir yang saya khawatirkan karena ia selalu bekerja sangat keras dan memberikan segalanya. Hanya masalah waktu sebelum ia kembali ke performa terbaiknya. Meski begitu, saya puas dengan apa yang ia lakukan karena saya tidak bisa berpikir bahwa saya akan memiliki setiap pemain dalam kondisi 100% setiap saat. Ketika seorang pemain tidak berada dalam kondisi 100%, yang terpenting adalah ia memberikan semua yang ia miliki, ujar Ancelotti seperti dilansir dari laman resmi klub.